Halo semuanya, balik lagi ke saya, Noval Ramadan dalam acara FGD 2001 bersama jurusan dari dunia sastra. Hari ini kita bakal kedatangan dua orang yang sangat mendalami sastra. Pertama sastra Belanda dan sastra Indonesia. Halo, selamat siang. Halo, Perik banget, bercanda. Coba boleh perkenalan diri dulu dong. hai, nama gue Muhammad Fairuz Salam dari jurusan Sastra Belanda Universitas Indonesia Angkatan 2020. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elisa Julianti dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019. Oke, sekarang kita kedatangan nih dari sastra Belanda dan sastra Indonesia. Kita bakal ngulik-ngulik apa sih yang bakal dipelajari di sastra Belanda dan sastra Indonesia. Oke, dari Virus. Virus ini berarti angkatan 44 dari SMA Negeri 1 Cibinong. Nah, pertama tuh dulu kenapa sih milih sastra Belanda? Sebenarnya sih karena sebenarnya kan pengennya awalnya masuk akuntansi kan sama administrasi fiskal. Cuman karena melihat kemampuan dan sadar diri, akhirnya nyari yang peluangnya banyak, yang peluangnya gede. Jadi akhirnya kepilih tuh sastra Belanda atau kan sastra Rusia tadinya pengennya. Cuman akhirnya sastra Belanda aja karena ngelihat sastra Belanda itu cuman satu di Indonesia, jurusannya cuma ada di UI. Jadi ya udah ngelihat peluangnya lebih banyak buat prospek kerjanya, jadi milih sastra Belanda gitu sih. Oke. Kalau dari Elisa, Kalau dari aku sih karena dari SMP sampai saat ini juga sangat suka sama namanya puisi, cerpen gitu juga dan suka baca, suka menulis. Jadi alangkah baiknya untuk dimaksimalkan keterampilan itu di bahasa Indonesia seperti itu. oke berarti dari kalian berdua emang pengen buat masuk dari sastra ini karena emang pengen ngedalami lebih dan juga nyari peluang. Nah, kalau dari Elisa sendiri kan tadi dijelasin ternyata dari pendidikan dan sastra Indonesia. Nah, bedanya sama sastra Indonesia jurusan lain atau pendidikan bahasa Indonesia jurusan lain itu apa sih? Oke baik, jadi perbedaannya itu karena diketahui juga ya kalau pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, jadi di dalamnya ini mempelajari juga untuk pendidikannya seperti landasan pendidikan, teori belajar dan pembelajaran seperti itu. Dan untuk bahasanya juga mempelajari seluk-beluk bahasanya. Untuk sastranya perbedaan sama sastra Indonesia itu bedanya kalau sastra Indonesia lebih dicetak untuk menjadi ilmuwan atau sastrawan dan seniman. Nah, kalau pendidikan tentunya untuk pengajar, guru dan lainnya seperti itu. Oh iya, berarti kalau misalnya bedanya tuh jelas banget ya kelihatan. Iya, Makanya betul. pendidikan dan sastra Indonesia tuh di UNJ tuh keren banget gitu ya. Iya, di UNJ Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia merupakan termasuk di akreditasi A di Indonesia. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Oke lanjut lagi. Buat virus dari sastra Belanda. Sastra Belanda kan tadi disebutkan bahwa cuma satu-satunya di Indonesia nih. Berarti orang-orang bakal berpikir, wah emang prospek kerjanya apa sih? Nah dari virus sendiri. Dulu tuh tahunya prospek kerjanya apa dan untuk sekarang ketika udah masuk sastra Belanda pasti ada dong perbedaannya. Nah coba dijelasin dulu. Jadi pertama kali tahu itu cuman sastra Belanda cuman bisa jadi kedutaan doang nih atau bisa jadi translator atau jadi penulis. Ternyata enggak, ternyata banyak juga dari alumni sastra Belanda juga yang kerja di BUMN, bisa kerja, ada yang kerja di pabrik, bahkan ada yang di kantoran, bahkan di bank juga bisa. Ada yang bisa jadi content creator juga gitu sih, banyak banget. Berarti benar-benar banyak banget. Banyak. Sebenarnya jauh dibandingin pemikiran-pemikiran masyarakat. Iya. Kalau dari sastra Indonesia sendiri, selain jadi guru dan juga dari sastrawan, yang ternyata merubah open mindset kalian tentang sastra Indonesia itu apa? Oke, baik. Mungkin secara keseluruhan bahasa atau sastra juga memaksimalkan keterampilan berbahasa seperti menulis, membaca, kemudian berbicara dan menyimak. Nah, tentunya untuk prospek kerjanya kita bisa jadi jurnalistik karena di dalam jurnalistik kan kita bisa membuat berita, terus berbicara bagaimana menyampaikan berita, kemudian bisa juga menjadi pembawa acara, menjadi pewara kalau itu. Nah, kemudian yang belum banyak orang tahu itu kalau jurusan saya sendiri bahasa Indonesia, sastra Indonesia itu bisa jadi BIPA atau bahasa Indonesia bagi penutur asing. BIPA itu dikembangkan oleh Badan Bahasa, jadi nanti kita itu belajar untuk mengajarkan
orang-orang asing itu tentang bahasa kita, kemudian budaya kita. Tetapi nggak cuma di Indonesia, kita juga bisa menjadi BIPA di luar negeri seperti itu. Oke, berarti buat teman-teman nih yang ada di rumah, ternyata jurusan sastra itu nggak cuman sekedar untuk jadi seorang sastrawan, pustakawan, guru, maupun dosen. Tetapi lebih dari itu, berbagai lapisan masyarakat tentunya membutuhkan jurusan sastra karena sastra itu merupakan suatu kemampuan manusia yang tidak bisa dilakukan oleh komputasi. Nah, selanjutnya nih, untuk masuk ke dunia perkuliahannya gitu kan. Dari mulai stereotip kampusnya dulu deh. UI dan UNJ pasti beda dong. Iya. Dari sudut FIB, bahkan FIB itu terkenal sebagai jurusan yang mohon maaf anak-anaknya agak eksentrik lah istilahnya. Nah, kalau dari Virus dulu, kalau dari UI sendiri apakah seperti itu atau ada yang lebih membuat Anda merasa wah beda banget nih gitu? Dari FIB sendiri ya, ada stereotip anak-anak jurusan-jurusan sastra, misalkan kayak jurusan sastra Belanda tuh dipandang sebagai orang-orang yang borjuis, katanya sih banyak duitnya lah, karena ya nggak tahu duitnya dari mana juga, emang dosennya suka ikut-ikut gitu. Terus kalau misalnya dari sastra Perancis, orangnya stylish, karena kan dilihat dari budaya dari sana juga stylish. Ada banyak-banyak lagi gitu. Kalau dari UNJ gimana? Kalau di UNJ itu namanya Fakultas Bahasa dan Seni ya. Jadinya ada seninya juga, dia seni rupa dan seni tari. Kalau di UNJ itu paling karena aku pendidikan, jadi agak membedakannya. Jadi agak kalau yang bahasa lainnya itu agak santai, fashionnya. Kalau di pendidikan itu ada beberapa aturannya seperti harus memakai sepatu biar mencirikan nanti kan menjadi seorang pengajar seperti itu. Oke, berarti pertanyaannya buat adik-adik nih, pasti pada takut kan? Apakah Kak bisa gak sih nih kalau kita nggak masuk ke daerah yang kayak gitu? Kak takut nih kalau misalnya saya jadi eksentrik juga. Nah, buat dari kalian berdua ada gak sih saran-sarannya buat gak seperti itu? Atau emang harusnya seperti itu? Coba dari Elisa dulu. Kalau dari aku sih mungkin dari diri sendiri aja ya yang membawa bagaimana pergaulannya, karena tahu sendiri lah ya kalau di kuliah kita bebas banget memilih untuk bergaul dan memiliki teman yang bagaimana gitu, seperti itu. Ya, seperti yang tadi Kak Elisa juga, cuman saya tambahin satu pesan saya, jangan pernah kalian culture shock gitu, jangan pernah ikut-ikutan orang-orang mau yang kayak gini, mau kayak gini, jangan jadi diri kalian sendiri aja, benar-benar bisa itu. Oke, bener banget tuh. Buat teman-teman yang di rumah, be yourself aja. Jangan ikut culture shock. Kenapa? Karena culture shock pasti bakal terjadi dimanapun kalian berada dan di situasi manapun kalian berada. Yang paling penting adalah jadi diri kalian sendiri dan tahu tujuan kalian. Oke, nah ini pertanyaan agak sensitif nih. Kalau misalnya belajarnya, apalagi sekarang situasinya online. Kalian terpengaruh gak sih tentang pembelajaran dari sastra itu sendiri? Coba dari Virus dulu. Belajarnya sangat-sangat berpengaruh ya. Jadi agak-agak terhambat sebenarnya, agak lebih susah buat memahami. Tapi ada enaknya juga karena di online ini kan jadi sekarang kita bisa mengulang lagi kalau misalnya ada yang kelewat. Katanya kalau misalnya offline itu kan jadi nggak bisa ngulang-ngulang kan. Kalau itu bisa ngulang, bisa pakai Google Translate untuk mempermudah gitu sih. Ya kalau dari aku sih sama ya, banyak hambatan yang terjadi ketika pembelajaran jarak jauh ini. Salah satunya karena kalau bahasa dan sastra itu biasanya kan tampil ya. Di semester ini ada mata kuliah retorika. Jadi ini tuh mengganggu banget karena biasanya kita menjadi pembawa acara di suatu lomba atau suatu acara. Jadi kita karena kondisinya corona seperti ini, jadi itu hanya latihan aja, nggak cuma langsung berada di sebuah acaranya itu, seperti itu. Oke, nah teman-teman, kita udah dengar secara umum nih tentang jurusan dari bahasa Belanda dan juga pendidikan dan sastra Indonesia. Kita bakal balik lagi untuk Q&A-nya dari yang udah kita himpun dari pertanyaan siswa SMA Negeri 1 Cibinong. Jangan berhenti ya sampai di sini, tetap semangat. Halo semuanya, balik lagi ke acara FG 2021 dan sekarang kita bakal masuk nih ke sesi question and answer dari SMA Negeri 1 Cibinong. Nah, kita udah menghimpun pertanyaan dari siswa SMA Negeri 1 Cibinong berjumlah 430 pertanyaan yang kita himpun menjadi pertanyaan-pertanyaan terbaik yang kita rasa sangat penting untuk diketahui untuk para siswa nantinya. Nah, halo, apa kabar lagi? Yang pertama, Kak, pembelajaran ketika udah masuk
sama pembelajar ketika kalian searching tuh sama atau enggak sih? Coba dari Elisa dulu. Nah, kalau menurut aku sih nggak terlalu ya, karena waktu itu aku mencari sumber-sumbernya juga secara banyak, nggak cuma hanya salah satu atau dua sumber. Jadi ketika masuk pembelajaran hanya beradaptasi aja seperti itu. Sama sih, bener sama. Berarti kurang lebihnya semua jurusan yang ada ketika kalian udah searching sama kehidupan perkuliahannya itu kurang lebih sama. Iya. Nggak ada yang berbeda sedikit pun. Jadi emang, pertanyaan ini, kalau sastra Indonesia udah pasti kalian punya basic dong berbahasa Indonesia. Iya. Nah kalau dari Virus masuk sastra Belanda, apakah sebelumnya punya Basic. basic buat belajar bahasa Belanda sebelumnya atau gimana? Nggak pernah punya sama sekali. Jadi di sastra Belanda itu teman-teman gue ya banyak yang benar-benar emang nggak pernah belajar bahasa Belanda sama sekali. Ada beberapa orang kayak 1 atau 2 orang doang yang pernah belajar bahasa Belanda, dan itu juga kayak nggak kepake gitu. Jadi karena beda banget pembelajarannya, itu benar-benar ngurang dari nol. Jadi kalau misalnya emang benar-benar awalnya nggak bisa, itu benar-benar ngulang dari nol dan akhirnya bisa jadi bisa jadi ya bisalah gitu. Sebenarnya bisa lah karena bahasa Belanda. Nah beda ini nih. Kalau belajar bahasa Belanda, belajar bahasanya doang atau belajar kebudayaannya juga? Belajar bahasa Belanda yang pasti belajar bahasa Belanda, belajar kebudayaannya juga, belajar sosialnya, belajar masyarakatnya, peranata masyarakatnya, belajar hubungan Indonesia Belanda, dan belajar kesusastraannya juga. Oke, kalau dari sastra Indonesia, apakah belajar dari pendidikannya juga? Pendidikannya aja dan sastranya aja? Atau sebenarnya belajar juga sih kebudayaan Indonesia, kebudayaan buat bisa dapat suatu bahasa atau gimana? Kalau di jurusan aku itu karena Indonesia ya sudah berada di budayanya ya. Karena yang kalau pendidikannya ya sudah yang disebutkan tadi, pastinya belajar mengenai bagaimana kita dalam pendidikannya ya. Seperti ada landasan pendidikan seperti itu, terus untuk cara mengajari seseorang seperti apa gitu. Kemudian untuk bahasanya pastinya belajar yaitu linguistik, yaitu ilmu mengenai seluk-beluk bahasa dari fonologi, kemudian dari morfologi, sintaksis, dan yang terakhir itu ada semantik. Nah kalau yang sastranya seperti biasa puisi dan prosa-prosa seperti itu aja. Oke, berarti ada sih pertanyaan gue nih. Kalau misalnya masuk sastra, kena matematika atau enggak? Enggak sama sekali. Nah, teman-teman tuh, kalau mau masuk yang gak ada matematika sama sekali, masuk jurusan sastra. Kenapa? Karena tau gak kenapa? Kenapa tuh? Makanya saya nanya kenapa tuh? Tapi kalau di prodi aku karena pendidikan dan pasti ditempa untuk menjadi seorang pengajar. Nanti di semester 4 atau 5 kalau nggak salah ya, nanti ada statistika sih. Paling satu statistika aja. secara umumnya aja Iya, nggak yang nggak menuju mendalam. matematika banget. Oke. Iya. Nah dari kalian berdua kan salah satunya linjur nih. Iya. Iya, aku Masuk dari ke IPA. jurusan sastra. Nah beban terberat ketika kamu linjur tuh apa sih? Kalau aku kan dari IPA ya, beban terberatnya karena ketika anak-anak teman-teman aku dominan dari IPS dan bahasa. Ketika mereka belajar membicarakan mengenai pas pelajaran di SMA, salah satunya dari sejarah, aku hanya bisa melongo dan apa sih aku nggak ngerti gitu Kak. Terus juga kalau untuk ekonomi kayak gitu-gitu ya yang pas SMA nggak dipelajari, sedikit nggak ngerti. Tapi untungnya pas di fonologi itu kan bagaimana ilmu mengenai bagaimana suara itu berbunyi. Nah di dalamnya itu banyak ada juga ilmu IPA terpakai seperti kerongkongan gitu-gitu, dia dalam ilmu pita suara gitu-gitu terpakai ya. Oke, berarti banyak banget ternyata hal-hal yang jauh dari pemikiran kalian ketika kalian udah masuk jurusan tersebut. Nah sekarang kan udah tahun 2021, dimana bentar lagi bakal diadakan UTBK ulang. Nah kalian berdua nih masuknya lewat jalur apa sih kalau boleh tahu? Kalau saya sendiri lewat jalur SIMAK UI sebenarnya. Kalau aku dari UTBK 2019. Oke, berarti bisa dong nih ditanya, Kak, berapa sih
nilainya waktu masuk UTBK? Waktu itu aku kalau nggak salah 600 berapa gitu, lupa seperti itu. Berarti 600-an ya baru Iya, bisa ha. masuk. Oh berarti kalau SIMA kita nggak tahu ya guys. Nah berarti nanya-nanya nih, Kak, SIMA kan online nih. Dulu yang dipelajarin apa aja Kak? Pelajaran yang dipelajarin itu pelajaran soshum yang pasti, terus pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris gitu. Ada tipsnya nggak Kak? Sebenarnya nggak ada tipsnya sih, karena gue sendiri juga emang sebenarnya nggak belajar, bener-bener nggak belajar. Gue belajar cuma dari YouTube, bener-bener dari YouTube doang. Nah pokoknya teman-teman intinya dari kakak-kakaknya adalah kalau kalian mau masuk suatu jurusan, punya PD-nya dulu aja. Iya betul. PD dulu aja, mau berusaha dulu aja. Masalah rezeki gampang, ada yang ngatur, bener nggak? Betul. Bener banget. Nah lanjut, gue pengen kalian jawab bareng-bareng Ya. tentang pertanyaan ini. Menurut kalian, sastra itu sulit atau enggak? Enggak. Enggak. Oke. Kenapa tuh enggak? Coba dari Virus dulu. Sastra itu nggak sulit karena kalau misal dari sebenarnya dari orangnya sendiri sih nganggap itu sulit atau enggak, karena kan yang pasti kan belajar bahasa kan. Kalian itu bisa nggak sih, apa mau nggak sih belajar bahasa, gimana, terus first impression terhadap bahasa tersebut, apakah kalian suka atau enggak? Ya pasti enggak sih, enggak sulit lah. Ya untuk menambahkan aja sama sih, karena kalau aku masuk jurusan ini karena passion juga, karena udah dari lama suka puisi dan baca-baca, jadi merasa nggak sulit. Cuma karena ada beberapa mata kuliah yang belum pernah mengerti, jadi agak sulitnya itu aja, tapi selebihnya nggak ada yang susah seperti itu. Oke, ada pertanyaan nih. Kak kalau mau linjur, berarti kan masuknya cuma bisa lewat UTBK atau lewat mandiri kan? Nah, ada persenannya nggak sih Kak? Kalau misalnya linjur tuh berapa persen? Diberitahu nggak sama kampusnya? Kalau menurut aku sih, aku kurang tahu ya, kurang mencari berapa persen untuk peluangnya masuk ke sastra gitu. Tapi kalau aku mungkin menurut aku di UTBK tinggi nilainya aja seperti itu. Jauh daripada itu, tadi sempat nanya juga, berarti untuk persiapannya sendiri untuk masuk ke jurusan bahasa yang penting belajar dulu aja, masuknya dulu aja, nggak perlu belajar bahasa dulu secara awal. Karena tadi kalau dia tarik kesimpulan, kalau misalnya kita suka sama belajarnya, kita udah masuk ke situ, berarti kita punya keinginan buat belajar di situ. Jadi buat teman-teman jangan pernah takut buat coba suatu jurusan, yang penting berusaha, pede dulu aja, dan mau punya goals ke depannya. Oke, kurang lebih gitu aja. Terakhir banget dari teman-teman, ada sepatah dua kata buat adik-adiknya untuk motivasi atau untuk cerita hidup kakak yang sebenarnya penting banget nih buat diceritain ke anak-anak SMA Negeri 1 Cibinong. Boleh dari Elisa dulu? Oke, untuk adik-adik yang masih berjuang di SMA, semangat terus dan jangan pernah merasa minder, jangan pernah menyerah, dan juga jangan pernah berhenti untuk berbuat baik kepada siapapun, karena kita nggak tahu mana doa yang tulus, seperti itu. Mantap. Coba dari Virus gimana? Buat yang sekarang masih SMA kelas 12 ya khususnya, terus belajar aja, jangan ngikutin gua karena gue emang sebenarnya nggak belajar. Ya dikit banget lah orang-orang kayak gue yang hokinya itu tinggi maksudnya. Jadi ya terus belajar aja, jangan sombong kalau misalnya emang kalian merasa pinter. Terus juga jangan pernah kalau memang kalian mau masuk sastra, jangan pernah nganggap sastra itu nggak ada peluang kerjanya. Betul. Oke, teman-teman semuanya dengerin ya kata-kata saya. Semuanya udah dirangkum tentang mulai dari cara masuknya, pembelajaran apa aja, prospeknya gimana, stereotipnya seperti apa. Mudah-mudahan dari sini teman-teman bisa belajar, bisa punya tujuan, bisa punya goals lebih dalam tentang jurusan kalian. Mudah-mudahan dengan adanya FGD ini memudahkan teman-teman untuk lebih mengetahui tentang jurusan-jurusan yang ingin diinginkan. Semoga apa yang teman-teman inginkan dapat menjadi kenyataan dan dapat bertemu sama kakak-kakaknya di kampus impian kalian. Iya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam layanan semuanya.